Suatu hari di Rumah Sakit Unjaya, di ruang mawar ada seorang pasien laki-laki berumur 50 tahun bernama Tuan X. Sudah seminggu dia dirawat di rumah sakit. Pasien mengeluhkan anggota gerak bagian kanan tidak bisa digerakkan, lalu pasien tidak mampu melakukan kebutuhan sehari-harinya, sehingga pasien membutuhkan bantuan selama ingin beraktivitas. Ditemani oleh istrinya, perawat satu memasuki ruang mawar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, Bapak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Ainun yang bertugas pada kegiatan ini mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya boleh sebutkan nama Bapak dan umurnya Bapak. Namanya Andis Bu, syukurnya Sebelumnya bagaimana keadaan Bapak hari ini? Kepala saya pusing, mata saya suka berkunang-kunang, matanya berkunang-kunang. kadang mual, tapi terus. Ini juga tangan saya masih nggak kaku. Tangannya masih agak kaku. Iya. Baik Bapak, seperti pusingnya dan mata yang berkunang-kunang itu efek dari tekanan darah Bapak yang tinggi ya. Dari hasil tekanan darah Bapak tadi yang sudah dicek sekitar 170 per 100 mmHg. Kalau anggota gerak yang tidak bisa digerakkan, nanti dokter akan menjelaskannya ya Pak. Baik Bapak, untuk sekarang Bapak bisa istirahat dulu. Nanti dokternya akan visit ke Bapak dan mengecek kondisi Bapak. Baik, saya permisi dulu ya Pak. Nanti saya akan kembali lagi bersama dokter. Permisi. Dokter memasuki ruangan ditemani oleh perawat 2. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Di sini hasil ronsennya udah keluar ya Pak, Bu. Hasilnya gimana ya? Untuk hasilnya ini dari pemeriksaan penunjang dinyatakan kalau Bapak ini menderita struktur hemoragik. Lalu bagaimana? Nanti saya akan minta tolong kepada perawat lain untuk mengkonsultasikan ke bagian rehabilitasi medik. Bu, rehabilitasi medik itu apa ya Dok? Jadi rehabilitas medik itu terapi yang digunakan untuk membantu mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, dan juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh bagian rehabilitas medik ya Bu. Baik, baik kalau begitu Bapak istirahat saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa dengan kondisi Bapak, Ibu bisa mencet bel atau bisa memanggil perawatnya di ruang station ya Bu. Baik. Lalu nanti saya akan memberikan beberapa resep obat kepada beberapa suster dan juga suster lain untuk memberitahukan kepada bagian gizi sekalian untuk mengkonsultasi ke bagian rehabilitas medik, dan juga nanti akan obatnya mungkin akan diberikan resepnya dulu terlebih dulu, nanti diantar ke farmasi, nanti Ibu bisa mengambilnya ya Bu. Baik. Baik Ibu, izin ya saya perlu memeriksa dulu untuk memberikan resep obat untuk Bapak. Nanti Ibu silakan mengambil obat tersebut ke farmasi ya. Ini untuk hasil ronsennya juga ya Bu. Terima kasih Dok. Kalau begitu kami permisi dulu. Dokter akan memberitahukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya kepada perawat 1 dan 2. Terus nanti saya minta tolong untuk pasien nomor 1 atas nama Pak Agis, nanti tolong dimonitorkan keadaan kulitnya, apakah ada luka dekat atau tekan pada kulitnya, dan juga nanti saya juga minta tolong ajarkan kepada keluarga pasien untuk diajarkan merubah posisi pada pasien Pak Agis setiap 1-2 jam secara hati-hati agar terhindar dari luka tekan ya Sus. Baik Dok, nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak Agis dan saya akan melakukan saran dari dokter. Sama ini untuk resep obat untuk Pak Agis, saya minta tolong diberikan nanti ke farmasi. Baik Dok, Dok izin menyampaikan ya, saya sedang membuat janji dengan bagian rehabilitasi medik untuk pasien Pak Agis, dan tim bagian rehabilitasi mereka mengatakan bahwa mereka bisa minggu depan hari Selasa jam 10 siang Dok. Bagaimana? Baik, baik. Tolong diberitahukan juga ke keluarga pasien, dan juga saya minta tolong untuk hasil evaluasinya dari rehabilitas itu diberitahukan kepada saya. Baik Dok, akan saya sampaikan jadwal tersebut ke pasien dan evaluasi dari pasien. Baik, oh ya juga Sus, tolong sampaikan ke tim bagian ahli gizi
memastikan asupan makanan yang cukup, terutama pada protein, vitamin B, dan juga zat besi dan kalori pada Pak Alis ya. Baik, nanti saya sampaikan ke tim dok. Baik, kalau begitu terima kasih atas bantuannya Sus. Saya permisi terlebih dahulu karena juga masih ada pasien yang harus diperiksa juga. Baik dok, terima kasih. Baik, saya permisi dahulu. Beberapa saat kemudian, perawat 3 dan 4 masuk ke ruangan keluarga Bapak X untuk memberitahukan bahwa obat yang dibutuhkan oleh Bapak X sudah bisa diambil di farmasi. Assalamualaikum Pak, Bu, permisi. Saya ingin memberitahukan bahwa obat Bapak sudah disediakan di farmasi. Nanti Ibu bisa mengambil ya. Oh iya Mas, terima kasih. Oh iya Ibu, tadi Dokter Adila sudah memberitahukan kepada saya untuk jadwal rehabilitas untuk Bapak sudah keluar ya Bu. Oh iya, jadwalnya itu kapan ya Mas? Biar saya bisa ngambil cuti. Baik Ibu, untuk jadwalnya minggu depan di hari Selasa jam 10 siang. Dan oh ya, untuk hari ini kami kebetulan sedang mengadakan penyuluhan mengenai tentang penyakit Bapak tersebut. Untuk tempatnya di aula rumah sakit. Jika Ibu berkenan dan mempunyai waktu luang, Ibu silahkan bisa mengikuti. Untuk kegiatannya sekarang ya Bu ya. Oh iya kan Mbak, kalau boleh tahu cuma apa aja ya? Mengenai seputar tentang stroke non-hemoragik Ibu, seperti pengertian, gejala, etiologi, dan komplikasinya. Dan ada juga tindakan demonstrasi mengenai rombo, yaitu dengan ekstremitas atas atau bawah dan otot agar tetap kuat untuk kondisi Bapak. Jika Ibu tertarik, Ibu bisa langsung datang saja ke aula rumah sakit kami pada pukul 1 siang Ibu, sampai selesai. Baik Mas, terima kasih infonya. Kalau gitu saya permisi dulu mau ambil obat ya Mas. Oke, Bu, saya permisi kembali untuk ke ruang pasien. Beberapa saat kemudian, saat pengambilan obat di apotek. Yang bersama Ajis. Iya Mbak. Apa? Baik Bu, ini obatnya Bu ya yang sudah diresep oleh dokter. Ini ada 4 macam yang dimana diminum 3 kali 1 hari. Jadi Bu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Hari penyuluhan di aula rumah sakit Unjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Ainu. Di sini saya dipercaya menjadi moderator untuk kegiatan hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya terima kasih kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan perawat yang sangat gigih untuk berjalannya acara ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang di acara ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh perawat Ain, perawat Pras, dan perawat Aziza. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ainun. Saya perawat Aziza yang bertugas memberikan pemaparan materi tadi itu dan juga rekan saya nanti. Kita mulai ya. Sebelumnya Bapak Ibu yang ada di sini apakah ada yang tahu apa itu stroke non-hemorrhagic? Penyumbatan aliran darah. Dan sekali ya Ibu, jadi stroke non-hemorrhagic itu merupakan penyumbatan akibat penggumpalan darah, baik itu sumbatan akibat penggumpalan darah yang mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah atau trombosis, maupun terjadinya pecahan gumpalan darah atau adanya benda asing yang mengakibatkan pembuluh darah tersumbat atau embolis sehingga mengganggu aliran darah normal. Mbak izin bertanya, untuk penyebabnya itu apa ya? Baik Ibu, pertanyaan Ibu bagus sekali ya. Baik, saya jelaskan penyebab dari stroke non-hemorrhagic sendiri itu ada 3. Pertama yaitu trombosis cerebri atau aterosklerosis sentral, dan perlambatan sirkulasi sentral adalah penyebab utama trombosis sentral yang paling umum dari stroke. Nah, kemudian yang kedua yaitu emboli cerebri atau embolisme cerebri yang termasuk urutan kedua dari berbagai penyebab utama stroke. Penderita embolisme biasanya lebih mudah dibandingkan dengan penderita
terjadi di luar durameter atau hemoragi ekstradural atau epidural. Di bawah durameter atau hemoragi subdural. Bagaimana sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian? Baik, mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Ain. Saya lanjutkan mengenai gejala stroke non-hemoragik. Gejala stroke non-hemoragik antara lain yang pertama itu kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah. Yang kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga itu penurunan kesadaran. Yang keempat itu afasia. Yang afasia itu kemampuan komunikasi bicara termasuk dalam membaca, menulis atau memahami bahasa kayak pilu-pilu itu. Yang kelima, dysarthria, kesulitan bicara terutama dalam artikulasi sehingga ucapannya menjadi tidak jelas. Yang keenam, gangguan penglihatan, diplopia. Yang ketujuh, dysfagia, kesulitan menelan. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah bisa dipahami? Baik, sebelum kita lanjutkan, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mas izin bertanya, untuk komplikasi dari penyakit itu apa ya? Kita bahas bersama-sama ya mengenai komplikasi stroke hemoragik. Jadi komplikasi stroke non-hemoragik itu dibagi menjadi dua, yaitu fase akut dan juga fase kronis. Nah, untuk fase akut itu meliputi yang pertama hipoksia cerebral dan menurunnya aliran darah ke otak. Nah, untuk yang kedua yaitu edema cerebri. Yang ketiga, peningkatan tekanan intrakranial seperti adanya gangguan motorik, sensorik, dan juga nyeri kepala. Nah, yang keempat, aspirasi. Pasien stroke dengan gangguan kesadaran atau koma sangat rentan terhadap adanya aspirasi karena tidak adanya refleks batuk dan menelan. Nah, kemudian untuk fase kronis meliputi yang pertama yaitu komplikasi yang sering terjadi pada masa lanjut atau pemulihan. Biasanya terjadi akibat imobilisasi seperti pneumonia, dekubitus, kontraktur, trombosis inkontinensia urin dan bawel, vena dalam, atrofi, inkontinensia. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu biasanya kejang terjadi akibat kerusakan atau gangguan pada aktivitas listrik otak. Nah, yang ketiga yaitu nyeri kepala kronis seperti migrain, nyeri kepala tension, dan nyeri kepala klaster. Untuk yang keempat yaitu malnutrisi karena intake yang adekuat. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah bisa untuk dipahami? Bisa nggak? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Kalau gitu, saya akan bertanya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Iya, Mbak. Apa sih penyakit stroke non-hemoragik itu? Penyumbatan pada aliran darah di otak, Mbak. Benar sekali ya Ibu. Yang selanjutnya apa nih gejalanya? Mbak, untuk gejalanya itu kesulitan menelan, kemudian bicara pilu, gangguan penglihatan, kemudian menurunnya kesadaran dan tentunya bagian wajah serta anggota badan sebelah secara berat. Benar sekali ya Ibu. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Baik Bapak Ibu, karena penyuluhan pada hari ini sudah selesai, selanjutnya akan kami bagikan poster, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Setelah ini saya akan kembalikan lagi ke moderator. Untuk Mbak Moderator, silahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, karena sudah cukup, maka penyuluhan hari ini kita akhiri ya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku